Kali ini kami akan membahas perbedaan antara golongan muda dan golongan tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dengan fokus pada periode menjelang dan saat proklamasi kemerdekaan. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan usia, melainkan mencerminkan perbedaan pengalaman, ideologi, dan strategi dalam memperjuangkan kemerdekaan. Latar belakang yang membentuk perbedaan-perbedaan pandangan antara kedua golongan ini berakar dari perbedaan pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial yang mereka alami. Golongan tua terdiri dari tokoh-tokoh pergerakan nasional yang telah lama berjuang melawan penjajahan Belanda, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Mereka memiliki pengalaman diplomasi dan strategi politik yang matang, serta pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan internasional. Golongan tua cenderung lebih berhati-hati dan mempertimbangkan implikasi dari setiap tindakan yang diambil. Mereka memiliki pemikiran yang lebih diplomatis karena sudah lama berkecimpung di dalam dunia perpolitikan. Golongan muda terdiri dari mahasiswa dan aktivis yang lebih radikal, seperti Sukarni, Hairul Saleh, dan Wikana. Mereka tumbuh dalam atmosfer yang lebih revolusioner, terinspirasi oleh semangat perjuangan pemuda di berbagai negara. Golongan muda memiliki keyakinan yang kuat pada kekuatan rakyat dan menginginkan tindakan cepat. Mereka cenderung lebih mengedepankan aksi langsung dan tidak sabar dengan proses yang berlarut-larut. Golongan muda memiliki pemikiran yang lebih ingin menunjukkan kekuatan bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Berikut adalah poin-poin perbedaan utama antara golongan muda dan golongan tua. 1. Pandangan terhadap kemerdekaan. Golongan muda menginginkan kemerdekaan yang segera dan tanpa campur tangan pihak asing, terutama Jepang. Mereka percaya bahwa kemerdekaan adalah hak mutlak bangsa Indonesia dan harus diperjuangkan sendiri. Golongan muda memiliki semangat revolusioner yang tinggi dan keyakinan bahwa momentum kekosongan kekuasaan harus dimanfaatkan. Mereka menolak segala bentuk kompromi dengan pihak asing, terutama Jepang. Golongan tua lebih berhati-hati dan menginginkan proses yang terstruktur melalui lembaga yang ada, seperti PPKI. Mereka mempertimbangkan risiko dari tindakan yang tergesa-gesa dan menginginkan pengakuan internasional. Golongan tua cenderung pada pendekatan diplomatis dan menghindari konflik yang tidak perlu. Mereka menginginkan kemerdekaan dengan proses yang terstruktur, agar tidak terjadi kekacauan di saat setelah proklamasi dibacakan. 2. Sikap terhadap Jepang. Golongan muda menolak segala bentuk pengaruh Jepang dalam proses kemerdekaan. Mereka tidak percaya pada janji-janji Jepang dan menginginkan kemerdekaan yang murni hasil perjuangan rakyat Indonesia. Golongan muda menganggap bahwa PPKI adalah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, dan tidak ingin kemerdekaan Indonesia dicap sebagai hasil pemberian Jepang. Golongan tua, beberapa tokoh masih mempertimbangkan hubungan dengan Jepang dan potensi pemanfaatan situasi. Golongan tua menginginkan transisi yang lebih halus dan terhindar dari bentrokan. Mereka melihat peluang dari adanya PPKI, yang dibentuk oleh Jepang, agar dapat dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Cara dan waktu pelaksanaan proklamasi. Golongan muda mendesak proklamasi dilakukan secepatnya, memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah. Golongan muda menghendaki proklamasi di luar struktur yang dibentuk Jepang. Mereka menginginkan proklamasi dilaksanakan sebelum sekutu datang ke Indonesia. Golongan tua menginginkan proklamasi melalui PPKI dengan persiapan yang matang. Golongan tua mempertimbangkan implikasi hukum dan pengakuan internasional. Mereka menginginkan proklamasi dilaksanakan dengan persiapan yang matang agar tidak terjadi kekacauan. 4. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini menjadi puncak perbedaan pandangan antara kedua golongan. Golongan muda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Ini adalah bentuk tekanan agar golongan tua tidak menunda-nunda proklamasi. Peristiwa ini adalah puncak dari segala perbedaan yang ada, dan menjadi faktor utama cepatnya proklamasi dilaksanakan. Dinamika dan kompromi yang mencapai kemerdekaan. Meskipun terdapat perbedaan yang tajam, kedua golongan akhirnya mencapai kompromi. Proklamasi kemerdekaan tetap dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, dengan mengakomodasi keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, dan golongan tua yang menginginkan persiapan yang matang. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang mencerminkan kolaborasi antara kedua golongan. Implikasi dan warisan yang terus berlanjut. Perbedaan ini menunjukkan dinamika perjuangan kemerdekaan Indonesia,
di mana semangat revolusioner golongan muda bertemu dengan kehati-hatian golongan tua. Kolaborasi antara kedua golongan ini sangat penting untuk mencapai kemerdekaan dan membangun negara Indonesia. Perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua adalah bagian integral dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, dan pentingnya dialog dan kompromi dalam mencapai tujuan bersama. Perbedaan antara golongan muda dan golongan tua dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah bangsa. Perbedaan ini mencerminkan semangat, strategi, dan tantangan yang dihadapi dalam merebut kemerdekaan. Meskipun terdapat perbedaan, kompromi dan kolaborasi antara kedua golongan terbukti efektif dalam mencapai kemerdekaan. Warisan perbedaan ini tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya dialog, toleransi, dan kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Sejarah adalah cermin masa lalu yang membantu kita memahami masa kini dan membangun masa depan. Teruslah belajar dan jelajahi sejarah bersamaku. Cerita sejarah mana yang paling berkesan bagimu? Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for your visit to watch videos from our channel. Don't forget to help us by like, subscribe and leave your comments about the previous video.